Papi dengan kondisi sekarang hamil juga, gimana supaya kalau aku tuh mikir hidup itu kan pasti diuji ya. Setiap manusia tuh pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Gimana caranya kita menerima ujian itu, mau dibikin stres, mau dibikin kesal atau apa. Alhamdulillahnya aku hidup selalu on track, aku selalu hidup dalam tidak melanggar ajaran agamaku, aku juga hidup tidak melanggar hukum gitu. Jadi alhamdulillahnya ya aku bersyukur justru di posisi korban gitu. Jadi alhamdulillahnya kenapa aku harus pikirin, kenapa aku harus stres dalam masalah kasus si mafia tanah dulu, ya syukurnya aku menjadi korban, jadi aku bukan pelaku kejahatan. Untuk masalah dengan pencemaran nama baik, syukurnya juga aku jadi korban, bukan jadi tersangka gitu. Jadi ya dibawa relax aja sih. Terus ya namanya kayak dia masih giring opini terus setiap hari posting tentang aku. Ya itu tadi kan yang kita ketahui bahwa biasanya tersangka selalu mencari drama dan mencari pembenaran untuk mendapatkan menyelamatkan dirinya sendiri atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Tapi kalau aku di sini adalah ketika aku sudah lapor polisi, ya itu artinya aku sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian. Nanti endingnya seperti apa ya nggak apa-apa. Justru buat aku terima kasih banyak nih, dia masih terus menggiring opini negatif, dia masih membuktikan bahwa tidak ada etikat baik. Jadi nanti kalau ke persidangan udah akunya lebih enak menjelaskan bahwa ini oknum tersangkanya nggak berhenti loh terus menerus. Yang dibuat kan kalau aku fair ya, klarifikasi aku tunjukin bukti, tidak dipotong-potong, tidak diedit-edit. Tapi apa yang dia lakukan ke aku kan omongan aku tuh dipotong, diedit gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, buat aku nggak mau diambil stres karena itu tadi minimal aku adalah korban gitu. Karena pesannya Al-Mama adalah ketika kamu udah benar secara agama, kamu benar secara hukum, maka kamu gak perlu takut gitu. Karena kamu lebih bersyukur kamu menjadi korban daripada kamu menjadi orang yang jahat. Jadi dan aku pun gak akan jadi orang jahat karena orang jahat. Aku juga gak akan yang kayak ngelakuin hal yang sama dia lakuin gitu. Berarti apa sama dia gak ada bedanya. Makanya dengan adanya dia berkoar-koar, dia seperti apa, aku cuma bisa senyum aja sih. takut mengenai video Tabayun yang sudah lama kembali viral lagi? Ya itu sih buat aku lucunya gini. Video tersebut kan juga digunakan oleh dia untuk pembenaran ya, tapi kan tidak menggoyangkan pihak kepolisian untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Itu yang buat aku lucu sih. Terus dia memotongnya itu bagian kalimat yang apa ya, memang dibangun. Dengan adanya itu justru aku berterima kasih sih. Jadi ada bukti baru di pengadilan bahwa dia sengaja memotong video tersebut dengan tujuan menggiring opini negatif, which is itu masuk di UU ITE yang dia lakukan. Jadi buat aku kayak ya lagi musim ya, zaman sekarang semua kasus, bahkan kasus yang lagi viral juga gitu, korbannya diam, adem ayem, justru tersangkanya yang membuat drama sedemikian rupa, tersangkanya yang panik gonta-ganti lawyer. Perhatiin deh, kasus yang viral juga sama. Kalau korban mah santai sama pengacaranya satu gitu. Terus kalau tersangka pasti panik dengan skenario yang baru lah, metode cara yang baru lah, pengacara yang baru lah. Dari situ sih kita udah bisa kelihatan ya. Kalau orang bener nggak harus panik. Kalau orang bener nggak harus menggiring opini gitu. Buat aku kan gini, masalah ini kan lucunya gini. Dia ngaku sebagai konten kreator dan juga edukasi. Selalu bilang saya ini cuma mengedukasi, saya hanya mengedukasi. Tapi sekarang harusnya kalau masyarakat yang cerdas bisa menilai, yang dia posting tuh nggak ada isi edukasinya sama sekali. Tapi dia seperti yang dendam, sepertinya dia ke saya gitu ya. Video-video lama, diedit, dipotong dengan caption yang giring opini gitu. Itu yang buat aku kayak mana ya unsur mengedukasinya gitu. Kok ini malah ngebuat haters, ngebangun haters dan lain sebagainya. Nah, ini kan membangun haters ya, bakal berusukan, itu juga bakal dan diserang juga oleh. Gak apa-apa sih, aku bukan udah tidak di titik yang mencari fans, ingin digilain fans, ingin dipuja karena hal yang salah gitu ya. Gak mau sih, dulu aku dipuja, justru pujaan itu ngebuat aku jadi jadi pengen kelihatan seksi, jadi kepengen dinilai bagus dan lain sebagainya oleh masyarakat, padahal akunya sendiri nggak happy, padahal akunya sendiri juga nggak di jalur yang benar. Tapi kalau
hari ini aku merasa kalau aku udah di jalur yang benar, dibenci orang ya nggak apa-apa, karena yang aku cari sekarang udah bukan pujian manusia lagi, tapi yang paling penting adalah kebenaran di mata Allah. Yang kedua juga di mata hukum kan udah jelas, dia ngelaporin aku, kasusnya diberhentikan dan tidak diterima karena nggak cukup alat bukti, tapi kasus aku dia sudah menjadi tersangka. Jadi itu udah cukup sih buat aku gitu, udah cukup banget. Malah nunjukin juga bahwa memang doa aku terkabul gitu. Aku selalu berdoa, ya Allah ini salah nggak ya aku ngelaporin orang, ya Allah ini aku dia orang baik bukan ya, tunjukin ya kalau dia orang baik, tunjukin. Mungkin aku bisa dilembutin hatinya untuk cabut kasus, tapi dengan adanya perbuatan dia hari ini justru kayak Allah ngebuka mata hati aku lagi bahwa menunjukkan siapa orang itu gitu. Dengan adanya dia sekarang masih terus begini kan berarti dia tidak ada etikat baik ya. Berarti di situ buat aku kayak oh mungkin ini tandanya untuk aku melanjutkan kasus ini gitu aja sih. Ini siapanya adanya? Jadi keyakinan kan belum ini bahwa kamu orang yang sudah begitu. Iya itu sih, kalian juga bisa dilihat sendiri ya. Kalau dia bilang saya seorang yang pendendam, kalau saya pendendam, ketika laporan dia di Sumatera Selatan melaporin saya 2 kasus dan itu diberhentikan, pasti saya sudah lapor balik. Itu kalau saya pendendam. Tapi nggak sama sekali. Kedua, yang sampai hari ini terus memposting dan menjadi opini kan dia. Saya tidak sama sekali. Saya hanya menjawab pernyataan dia preskon, itu pun di YouTube saya, hanya untuk meluruskan hal yang sebenar-benarnya. Jadi ya bisa dinilai yang pendendam itu siapa gitu. Yang korban aku, tapi kok yang sibuk memposting itu dia. Jadi buat aku gini, ya caranya orang menjatuhkan orang lain kan yang menjadi opini. Mungkin keahliannya di media sosial ya apa. Kalau aku hidup kan udah percaya ada dunia, ada akhirat. Mungkin orang bisa mengelabui duniawi gitu, tapi kan nggak bisa melabui akhirat, gitu aja sih. Dan aku percaya bahwa balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata. Harapannya buat kasus ini, buat tersangka, yuk gentleman kita ikutin proses hukum yang sebenar-benarnya, dan juga untuk Bapak Listio Sigit, buat kejaksaan, Jampitdum, Jampitsus juga kasus ini Kejagung, Kejari semuanya juga yuk cepat, khususnya buat Bapak Burhanuddin saya minta tolong kasus ini cepat diatasin, karena lihat deh Pak, tersangkanya masih terus menggiring opini dan tidak ada baik untuk masyarakat, justru menggiring opini negatif, membuat hal-hal viral, kebencian dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku udah 2 tersangka cepat harus dilimpahkan atau di P21 kan, dan juga pihak sana juga minta kan di P21 kan. Ya biar ada kejelasan sih buat aku, dan juga kan kalau emang dia mau menjadi edukator ya fokus edukasi aja, nggak usah fokus melakukan pembelaan kan nanti di pengadilan. Udah ganti pengacara 3 kali kan harusnya udah matang.